Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, man afrata fi hubbi syahawatin min syahawati dunya al mubahah waqa'a la mahalata fi mujibin nari awil ar. Allah. Orang yang berlebih-lebihan dalam mencintai satu syahwat dunia yang boleh berlebihan, maka tidak mustahil dia jatuh kepada yang membawa dia ke neraka atau kepada yang membawa dia aib, celak. Ya. Dan ini Nabi pun pernah bersabda tuh, man rota'a haulal hima yushaku an yuwaqi'ahu au an yuqi'ahu. Ya, barang siapa yang rota'a itu apa ya? Nedak, kalau kata saya ngarsin hadis itu. Ya, siapa yang nedak ke daerah larangan, ya, maka pasti hampir dia akan jatuh ke dalamnya. Siapa yang ngedeket-deketin wilayah larangan akan jatuh. Gitu. Maka orang yang berlebih-lebihan memenuhi syahwat dunia, dia akan jatuh kepada aib, kalau enggak ya ke neraka. Artinya jatuh ke neraka, jatuh maksiat maksudnya, atau aib yang akibatnya neraka. Kalau enggak juga aib. Ya. Misal, ya, Ustadz sering main di pinggir Kali Cibel, mulu di situ mulu mainnya. Ya, tapi berlebihan. Ngopi di situ, makan di situ, ngasoh di situ. Nah, ini kan berlebihan. Ya, maka kalau nggak dapat aib, ya jatuh ke maksiat, gitu. Berlebihan, menunjukkan kecintaannya kepada, artinya memenuhi syahwatnya berlebihan, meskipun satu perbuatan. Jika berlebihan, ya, mesti akan jatuh. Kenapa? Karena syahwat itu yujadzibu ba'duha ba'd. Syahwat itu kalau kita turutin, dia akan narik yang berikutnya. Syahwat itu nggak perlu diturut-turutin, memang ada siapapun. Ya. Yang perlu kita lakukan, kita menjaganya, menahannya. Ya. Perempuan misalnya, lu pengen gelang, beli namanya rantai besi mah dulu, gitu. Ya. Jangan diturutin baik, gitu. Itu bisa-bisa laki jadi nyopet nantinya. Ya. Aduh bang, saya pengen kalung bang, ini nggak tahan bang, pengen kalung bang, tiap hari di, gitu. Ya. Wayanya neng nih, sebelum abang beliin rantai emas, ini rantai bekas kambing, pakai dulu dah sementara. Ini mah sekilo nih, kalau emas mah nggak kuat sekilo saya, gitu. Ya. Kita jangan kalau syahwat datang, udah nggak apa-apa dah, karang badah, ntar habis ini tobat. Pikirannya tidak boleh begitu. Ya, tapi tahan, kalau jatuh taubat, begitu. Ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ketika pengajaran yang kita dapatkan dari seorang, ya, Sayyidina Muhammad muda. Ya. Nabi umur belas kan sedang remaja-remajanya itu, nganggon kambing. Orang-orang artinya setil pergi ke warung sambil main gitar, main perempuan. Nabi nganggon kambing. Ya. Nanya, temannya yang kecil ngikutin, nanya, ente nggak kepengen ke sana nggak kayak orang-orang? Apa kata Nabi? Pengen kon, katanya gitu. Gitu. Tapi nggak ah. Tiap hari ditanya mulu sama temennya, temen ngangonnya. Ente kan
Ya artinya udah, ente kan udah remaja, sekali-kali dong ke sana. Oh iya, ntar sore. Nabi udah niat tuh, ntar sore. Ya. Angonannya udah diamanin tuh. Jalan Nabi ke sana. Begitu jalan sampai udah dekat warung itu, tinggal nyebrang doang. Tiba-tiba ada arak-arakan pengantin orang Yahudi itu, kan arak-arakan tuh. Ya. Ngebesan tuh arak-arakan. Itu orang Yahudi mula-mulanya tuh. Itu arak-arakan sambil, kalau sekarang mah kuda apa? Kuda lumping. Ya. Jadi berhenti gitu. Karena ngeganggu jalan tuh yang begitu tuh. Berhenti di situ tuh. Udah atraksi apa semua. Ya. Nabi mau nyebrang kehalang. Kehalang dia berhenti. Lama banget berhentinya, Nabi duduk sampai ngantuk. Ya. Lah begitu bangun-bangun udah siang. Lah udah nggak ada. Lah warung udah tutup. Udah pada pergi tuh anunya apa? Ya tukang warungnya. Wah besok dah katanya gitu. Seorang pemuda itu mesti menjaga akal itu supaya tidak rusak. Dengan menjauhkan minuman, kan itu merusak akal. Agama itu menjaga akal sebetulnya. Ya, merusak minuman. Apalagi makan banyak itu merusak akal. Pudulul kalam, ngomong apa baik bungalor ngidul, kebanyakan pudul. Boleh sekali-kali, itu tiap hari. Itu cerita itu juga yang diceritain, nggak bosan-bosan, diulang-ulang tiap hari. Itu juga merusak akal. Nah, dengan menjaga akal, maka akal itu mampu menundukkan nafsu. Kan udah pernah hikmahnya kelewat tuh. Sakhir akhlak li ilmik wasakhir nafsak li aklik, katanya. Tundukkan akal kepada ilmu kalau tahu, ya. Kalau udah tahu ilmu, ada ilmunya, maka akal kalau mau nakal-nakal tundukkan kepada ilmu. Karena akal ini umpama perdana menteri, tergantung siapa rajanya. Kalau rajanya belum ada, apa rajanya? Kolbu. Kalau rajanya belum ada, rakyatnya mulu. Ya. Ada nafsu syahwat, rakyatnya namanya nafsu amarah. Ya. Nah, akal gak dengerin perintah nafsu karena hatinya belum ada. Nah, pada saat itu akal itu yang memimpin tuh. Pada permulaan sebelum sempurna akalnya. Ini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimiya'us Sa'adah. Ya. Nah, akalnya memimpin. Maka akal perlu asupan ilmu. Makanya sakhir akhlak li ilmik. Kamu harus tunduk kepada pengetahuanmu. Jangan akal tunduk kepada nafsumu. Lalu sakhir nafsak li aklik. Baru tundukkan nafsumu kepada akalmu, yang akal tunduk kepada ilmu. Nah, orang yang menjaga akalnya, maka ketika syahwat datang, ya, dia menjadi orang yang berakal, yang disebut akil, yang selalu idrok, pikirannya mencapai bukan hanya mengenal itu buruk, tapi dia berpikir tentang apa akibatnya, maka nggak jadi. Nah, kalau orang udah bagaimana nanti, itu mah urusan nanti, akibat mah itu akalnya udah kebanyakan bontok. Nggak kuat. Karena apa? Sering dilemahkan, dirusak oleh kebanyakan makan, kebanyakan tidur, kebanyakan ngomong,
Ya. Dan apalagi melakukan minum minuman yang keras, dan mata melihat sesuatu yang muharramat, itu semua akal jadi lemah. Nggak bisa dia mencegah nafsu. Tetapi orang yang memperkuat akalnya terus begitu lemah, maka akan datang minnah, pertolongan Allah. Nabi itu udah tinggal nyebrang kan, ya, ditolong oleh Allah. Tiba-tiba lewat orang Yahudi, sampai dibikin ngantuk. Hidup lagi akalnya tuh. Oh, karena akal yang ya, sehat. Nafsu itu setiap orang semuanya normal, dan jarumnya itu udah 100% semua. Tinggal akalnya dijaga tidak agar sehat. Gitu. Nah, akal rusak dengan apa? Dengan pemarah. Sifat pemarah itu merusak akal. Sifat nafsu yang berlebihan merusak akal. Ya. Sifat takut yang berlebihan merusak akal. Ya. Dan sifat sedih yang berlebihan merusak akal. Maka orang yang punya akhlak itu orang yang seimbang, seperti udara di luar dan di dalam itu sama. Itulah orang yang berakhlak, seimbang, sehingga nggak ada sesuatu yang yaghlibuhu, ya, mengalahkan dia. Jika jatuh, Allah akan tolong. Jika jatuh, dia cepat bangkit dan kembali, dan menjadi pelajaran yang akan membuat kekuatan akalnya lebih tinggi dari sebelumnya dan seterusnya. Itulah maksiat bagi orang tertentu, ya, adalah rahmat. Ya, maka orang yang akalnya lemah, nurutin saya udah kali ini aja, ya, habis ini taubat, nggak bisa aja, nggak bisa. Ya, makanya waqala mahalata fi mujibi an-nar awil ar wa qala radhiyallahu anhu. Ya. Jadi keteladanan Nabi itu bagi orang muda adalah akalnya. Ada dua, akal dan akal itu untuk ta'ammul, tafakkur, itu akal namanya. Maka dijaga akalnya. Yang kedua apa? Nabi ya'mal wala yatakasal. Nabi bekerja dan tidak malas. Ya. Dan ada orang muda bekerja, apabila pulang kerja udah ngejoprak kayak aki-aki umur 90 tahun. Udah lemah. Ya. Ada ngaji, juga baru pulang kerja. Yang pulang kerja jam berapa? Jam 5. Ngaji jam 8. Mau istirahat sampai kapan? Sampai pagi. Nah, kalau udah tua mau ngapain? Coba, kalau muda begitu, udah tuanya bagaimana? Ya. Padahal di Al-Quran, ya, atau katakan ulama tabi'i, ya, ulama fisika misalnya, ya, ulama ahli fisiologi misalnya, mengatakan bahwa orang muda itu adalah masa, ya, al-quwah, di Al-Quran disebutnya. Maka saya bikin pesantren itu di Malaysia umur 13 sampai 17. Itu ngaji dari jam sebelum subuh 1 jam sampai jam 12 malam. Enggak berhenti. Kenapa? Kamu masih muda. Ya. Kata orang tua, ntar katanya otaknya pecah. Bagian biar meleduk gitu saya. Emang made in Jepang, apalagi made in Cina mah. Nah, ini made in siapa?
Itu juga dulu ya, saya di Mesir tuh ngajak teman-teman bikin grup pengajian yang sudah lulus S1 lagi S2 S3. Saya bikin grup ngaji dari Zuhur sampai jam 12 malam ya, berhenti sembahyang makan doang, maju lagi. Orang muda mampu berpikir 9 jam tidak berhenti. Kalau nggak bisa, kalau tidak bisa dipakai pikir, itu bontok berarti otaknya. Ya, coba bagaimana teladan Nabi tuh tentang ta'ammul, tafakkur ketika waktu muda. Ini orang tua, ini anak saya mau pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji, makanya saya takut jantungnya apa? Memang jantung dikirim dari mana? Justru akal semakin kuat, jantung semakin kuat. Ya, kalau dia mendapatkan asupan nur ilmu, nur paham. Yang kosong melompong bolong itu yang bikin ya, rusak jiwanya, rusak badannya, rusak.